Oke, selamat datang di paparan kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sebenarnya cara organisasi atau perusahaan besar itu ngebentuk kebijakan publik dan opini kita? Seringkali kan kita cuma lihat hasil akhirnya aja, kayak, oh tiba-tiba ada undang-undang baru atau kampanye besar di media. Tapi kita jarang banget ngintip mesin yang kerja di balik layar. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mesin pengaruh tersebut, pakai perpaduan wawasan industri dan data akademis yang benar-benar solid. Coba deh jujur, kalian pasti sering mikir kalau dompet yang lebih tebal itu otomatis bikin kuasa dan pengaruh makin besar kan? Wajar sih, itu asumsi yang lumayan umum. Tapi tahan dulu. Hari ini kita bakal lihat data empiris yang ngebuktiin kalau realitanya jauh lebih kompleks dan bernuansa daripada sekedar siapa yang punya anggaran paling banyak. Faktanya, jawabannya emang jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Kita bakal lihat gimana organisasi papan atas itu nggak cuma sekedar ngehamburin uang buat dapat pengaruh. Nggak gitu mainnya. Mereka itu ngerubah sumber daya finansial jadi hasil kebijakan nyata lewat strategi komunikasi dan lobby yang super terstruktur, spesifik, dan diukur dengan sangat hati-hati. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas mesin pengaruh, terus bedanya PR, PA, dan GR. Lanjut ke buku panduan Government Relations, ngejawab apakah uang beneran bisa beli pengaruh, bedanya lobby internal dan eksternal, dan kita tutup dengan strategi kekuasaan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, PR, PA, dan GR. Apa sih bedanya mereka bertiga ini? Buat bener-bener paham gimana cara kerja pengaruh, kita wajib misahin 3 fungsi korporat yang sering banget dianggap sama, padahal perannya beda jauh loh. Pertama, kita punya Public Affairs atau PA. Coba bayangin PA ini sebagai strategi gambaran besarnya. Ini tuh bukan cuma soal poles-poles citra biar kelihatan manis di luar, tapi lebih ke nyari titik temu sama semua pihak. PA adalah payung besar yang mantau dan mastiin tujuan bisnis itu sejalan sama lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Terus, di sisi lain ada Public Relations, atau yang sering kita dengar dengan sebutan PR. Nah, PR ini targetnya lebih ke masyarakat luas. Mereka mainnya di media, bikin acara, konten kreatif, atau nanganin komunikasi kalau lagi ada krisis. Tujuannya apa? Ya pastinya buat ngebangun kesadaran merek dan mastiin publik luas percaya sama organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ini agak beda, Government Relations atau GR. Cabang ini tuh sifatnya sangat spesifik dan formal. GR ini yang maju buat urusan langsung sama pembuat undang-undang, kementerian atau regulator. Tugas utama mereka adalah mastiin perusahaan mematuhi aturan, nekan resiko politik, dan yang paling krusial, mastiin suara perusahaan benar-benar didengar di dalam ruangan tempat regulasi itu digodok. Kalau kita lihat perbandingannya, kelihatan banget kan garis batasnya. PR itu fokusnya ke publik lewat branding, sementara GR fokusnya eksklusif ke pemerintah lewat diplomasi kebijakan. Ibaratnya, mereka ini alat musik yang beda, tapi mainin melodi yang saling melengkapi dalam satu orkestra perusahaan yang sama. Biar lebih kebayang, coba kita pakai skenario krisis hipotetis. Katakanlah tiba-tiba ada regulasi baru yang ngancam bisnis. Gimana responsnya? Nah, 3 cabang ini bakal langsung gerak bareng dengan sinkron. PA yang pertama kali ngebaca ancamannya, terus GR langsung masuk buat dialog dan negosiasi sama regulator. Di saat yang sama, PR maju buat ngenangin publik di luar sana. Kolaborasi ketiganya ini mastiin perusahaan gak gelagapan ngadepin dinamika kebijakan. Lanjut ke bagian berikutnya, buku panduan Government Relations. Percaya deh, ini jauh lebih dari sekedar basa-basi sama pejabat politik. Banyak yang ngira orang GR itu kerjanya cuma ngobrol santai atau makan malam politik. Padahal GR modern itu super taktis dan bergeraknya murni pakai data. Mereka punya pemetaan pemangku kepentingan yang presisi banget. Mereka tahu persis siapa yang pegang kendali. Terus mereka pakai advokasi berbasis riset buat ngasih masukan ke pemerintah. Intinya, GR ini berfungsi kayak radar atau sistem peringatan dini buat perusahaan sebelum regulasi baru benar-benar disahkan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling menarik nih. Apakah uang benar-benar bisa membeli pengaruh? Mari kita bedah pakai data empiris dari Swiss. Kita geser sebentar dari teori korporat ke data lapangan yang beneran nyata. Ada satu studi akademis yang mau ngebuktiin apa iya anggaran raksasa otomatis berujung pada kemenangan kebijakan. Para peneliti ngebedah data dari 312 pemangku kepentingan di Swiss. 312! Dan ini bukan organisasi sembarangan, mereka ini yang lagi tarung di legislasi energi skala nasional, atau yang dikenal dengan nama Energi Strategi 2050. Biar hasilnya nggak bias, para peneliti ngukur yang namanya pengaruh ini lewat 3 cara yang beda. Pertama, seberapa kuat organisasi itu merasa dirinya berpengaruh. Kedua, reputasi mereka di mata lawan-lawan mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pencapaian preferensi. Alias, apakah hasil akhir undang-undangnya beneran sesuai sama apa yang mereka mau dari awal, dan siap-siap karena hasilnya bener-bener di luar dugaan. Coba perhatikan konsep intinya di sini.
Duit doang, sekedar numpuk di kas, itu nggak ngaruh apa-apa. Anggaran politik harus diubah dulu jadi aktivitas lobby yang nyata, yang kemudian baru bisa ngebentuk pengaruh. Jadi kuncinya bukan seberapa banyak uangnya, tapi bagaimana uang itu dibelanjakan secara strategis. Dan ini dia kejutan terbesarnya. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Ternyata, punya banyak uang itu emang bikin organisasi kelihatan dan merasa jauh lebih berpengaruh. Tapi secara statistik, anggaran yang raksasa justru dikaitkan sama probabilitas yang lebih rendah buat dapetin kebijakan yang mereka pengen. Iya, kalian nggak salah dengar. Semakin kaya organisasinya, terkadang semakin kecil kemungkinan undang-undang itu memihak persis seperti yang mereka mau. Kok bisa gitu? Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita masuk ke bagian lobby internal versus eksternal. Dan gimana sih mekanisme kerjanya? Jadi, buat paham kenapa dompet tebal nggak jaminan menang, kita harus ngintip kemana duit itu ngalir. Uang itu ternyata dipecah ke berbagai menu strategi yang beda-beda. Ada yang dipakai buat nulis makalah posisi teknis yang sunyi senyap di balik meja, sampai ada yang dipakai buat biayain demo besar-besaran di jalanan yang penuh hiruk-pikuk. Berbagai strategi tadi bisa kita bagi jadi dua kubu utama. Yang pertama, lobby internal. Ini tuh mainnya diakses langsung ke pengambil keputusan, kayak masuk ke kelompok pakar resmi atau rapat dengar pendapat di parlemen. Terus kubu kedua, lobby eksternal. Ini yang lebih berisik, mereka pakai tekanan publik, kampanye media besar-besaran, iklan politik, atau unjuk rasa buat maksa pemerintah ngubah kebijakan. Nah, poin krusialnya ada di sini. Akses internal langsung, seperti bisa duduk semeja dengan panitia perumus undang-undang, itulah yang sebenarnya ngebangun reputasi organisasi sebagai pemain kelas berat. Di jalur sunyi inilah, tim government relations benar-benar menunjukkan taringnya secara efektif. Sebaliknya, kalau organisasi kaya raya ini terlalu ngandelin lobby eksternal yang mahal dan heboh kayak pasang iklan protes di mana-mana, itu justru sering bikin mereka gagal dapetin kebijakan yang mereka mau. Ngeluarin duit gede buat bikin keributan di luar, ternyata sering banget nggak berbanding lurus sama hasil regulasi yang menguntungkan di dalam ruangan sidang. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, strategi kekuasaan dan gimana nerapin kombinasi yang tepat. Dari semua teori strategi dan bedah data tadi, kita bisa narik satu kesimpulan besar. Pengaruh yang sesungguhnya itu butuh kecerdasan. Kita harus tahu kapan ngerubah sumber daya jadi tindakan yang pas, pakai diplomasi, lobby internal, pas aturan lagi diracik, dan simpan amunisi public relations buat ngedukasi publik di saat yang tepat. Anggaran sebesar apapun kalau dibakar buat strategi yang salah, malah bisa jadi bumerang buat organisasi itu sendiri. Jadi, buat nutup paparan hari ini, coba deh tanyain ke diri kalian, di mana posisi organisasi kalian sekarang? Apakah selama ini cuma sibuk ngomong ke publik dan moles citra di luar, atau bener-bener udah ada di dalam ruangan buat ikut nentuin aturan main masa depan? Wah, saya harap bedah materi kali ini ngasih kalian perspektif baru tentang gimana permainan pengaruh yang sesungguhnya dimainkan di dunia nyata. Sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.